Selamat siang. Kami dari kelompok 5, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pemilu dan citra politik dari mata kuliah komunikasi politik. Saya sendiri dinaselan sebagai moderator dan pemateri 1 atas nama Abigail Sius, pemateri kedua atas nama Aurelia Aristia, pemateri ketiga atas nama Katerina Keo, dan pemateri keempat atas nama Wulan Ngadi, dan pemateri kelima atas nama Maria Maunino, dan Franciscus Uspomeni sebagai editor video. Selanjutnya kepada teman-teman pemateri, saya mempersilakan waktu dan Ada 3 subpokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai pemilu, yang kedua mengenai citra politik, dan yang ketiga mengenai hubungan pemilu dan citra politik. Yang pertama, pemilu. Pemilihan umum yang dikenal dengan istilah pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif, di berbagai tingkat pemerintahan hingga kepala desa. Dalam konteks yang lain, pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi, dan kegiatan lainnya. Alasan dan fungsi pemilu. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak boleh dengan cara kekerasan. Namun, kemenangan yang terjadi karena suatu suara mayoritas rakyat diperoleh melalui pemilu yang fair. Kemudian demokrasi, memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Pemilu memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, sirkulasi elit penguasa. Dan yang terakhir, pendidikan politik. Selanjutnya, tujuan pemilu. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Yang ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Yang keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Yang kelima, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Asas pemilu. Yang pertama, umum. Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, langsung. Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginan sendiri tanpa perantara. Yang ketiga, bebas. Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya. Yang keempat, jujur. Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Yang kelima, adil. Pelaksanaan pemilu baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Yang keenam, rahasia. Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun. Bahasan yang kedua yaitu citra politik. Sebagai organisasi politik membutuhkan terciptanya citra positif partai. Citra positif dapat ditunjukkan melalui penyikapan terhadap berbagai peristiwa politik dengan membawa aspirasi politik yang sesuai dengan tuntutan publik atau konstituennya. Pada zaman dahulu, para pemimpin suku primitif misalnya berkepentingan menjaga reputasi mereka dengan melakukan pengawasan terhadap para pengikutnya melalui penggunaan simbol, kekuatan, hal-hal yang bersifat magis, tabu atau supranatural. Pencitraan yang awalnya identik dengan kegiatan kehumasan atau public relation dalam dunia bisnis bergeser pada kegiatan politik sehingga dinamika perpolitikan erat dengan istilah pencitraan. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra yang baik pada khalayak. Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya dari media. Penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif tersebut datang dari publik atau khalayak. Citra terbentuk sebagai akumulasi dari tindakan maupun perilaku individu yang kemudian mengalami suatu proses untuk terbentuknya opini publik yang luas. Pencitraan pada diri seorang public figure misalnya dibentuk oleh pencitraan diri yang diolah secara sengaja sedemikian rupa. Harapan dari pencitraan itu adalah mendapat citra positif di mata masyarakat luas.
Akan tetapi, pencitraan tersebut tidak selalu menghasilkan opini publik yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelaku pencitraan. Hal itu disebabkan karena latar belakang, status sosial, ekonomi, perbedaan pengalaman, serta aspek-aspek lain dapat mempengaruhi pemaknaan terhadap pencitraan yang dibangun. Citra dapat didefinisikan sebagai konstruksi atau representasi dan persepsi khalayak terhadap individu, kelompok, atau lembaga yang terkait dengan kiprahnya dalam masyarakat. Soleh Sumirat dan Elvinaro pada tahun 2010 memaknai citra sebagai kesan, perasaan, dan gambaran dari publik terhadap perusahaan atau kesan yang sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, Sumirat kemudian menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor dalam proses pencitraan. Yang pertama, persepsi. Persepsi yaitu hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain, individu akan memberikan makna terhadap rangsangan berdasarkan pengalamannya mengenai suatu produk. Kemampuan mempersepsi itulah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. Yang kedua, kognisi. Kognisi yaitu suatu keyakinan diri individu terhadap stimulus. Keyakinan itu akan timbul apabila individu telah mengerti rangsangan itu, sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup dan dapat mempengaruhi perkembangan informasinya. Yang ketiga, motif. Motif yaitu keadaan dalam individu yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Yang keempat, sikap. Sikap yaitu kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Ini kita akan bahas tentang hubungan pemilu dan citra politik. Saat ini media massa telah menjadi pilar demokrasi tidak tergantikan oleh lembaga manapun. Salah satu fungsi penting media massa adalah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai lembaga yang memiliki kekuasaan besar dalam masyarakat, baik itu lembaga sosial, politik, maupun lembaga-lembaga ekonomi, dan jika tidak diawasi, maka dapat melakukan monopoli kekuasaan politik, budaya, maupun ekonomi. Salah satu produk media adalah apa yang disebut sebagai pencitraan atau image. Pencitraan sebagai alat komunikasi politik yang ditujukan untuk membentuk citra atau gambaran tertentu di dalam persepsi publik. Pencitraan ini bisa ditujukan pada objek figur politik, partai politik, isu politik, dan lain-lain. Citra atau gambaran ini dimodifikasi oleh media sedemikian rupa sehingga ia bisa mengubah satu persepsi terhadap objek yang sama menjadi bertolak belakang atau berubah hingga 360 derajat. Disinilah kita mengenal istilah realitas nyata atau realitas asli dan realitas maya atau realitas palsu yang berupa realitas media. Sebagai contoh konkret bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu produk fenomenal pencitraan media, persepsi klasik tentang seorang presiden sebagai sosok yang gagah, agung, perkasa, flamboyan, berpendidikan tinggi, dan direntukan oleh Jokowi dengan penampilan sederhana, pakaian murahan, tubuh kerempeng, serta cara berbicara ala rakyat jelata kebanyakan. Rupanya media massa yang dipakai oleh tim sukses Jokowi memahami betul psikologi massa yang sudah bosan dan jenuh dengan kondisi status quo di Indonesia, sehingga memerlukan perubahan total. Citra politik yang flamboyan diganti dengan citra politik yang bersahaja. Citra politik yang sakral sekarang menjadi egaliter. Sosok Jokowi yang dicitrakan oleh media massa pendukungnya ternyata berhasil menciptakan persepsi bahwa Indonesia tidak memerlukan presiden yang gagah, berpendidikan tinggi, berpenampilan flamboyan sementara tidak memberikan kesejahteraan. Tetapi yang penting bagi kita dan juga bagi para pemilih adalah apakah mungkin untuk mendapatkan gambaran atau citra sejati dan murni tentang figur-figur politik yang akan dipilih di dalam pilkada mendatang maupun di dalam pemilu-pemilu yang akan kita ikuti. Semua ini tergantung pada 3 hal. Pertama, tanggung jawab moral dari media massa yang digunakan sebagai alat komunikasi politik. Dan yang kedua,
moralitas politik para calon yang berorientasi pada program dibandingkan retorika, serta yang ketiga, kecerdasan pemilih dan menelisik, mengamati, dan menentukan pemilih mereka. Sekian dari hasil presentasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri yang sudah menyampaikan materi kita pada siang hari ini. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran atau kritik, kami mempersilakan untuk langsung pada kolom komentar. Kami akan menjawabnya satu persatu pada kolom komentar. Sekian dari kami, terima kasih.